Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Nah, lingkaran tentu saja mungkin kalian pernah dengar ya, apa itu lingkaran. Sebelumnya ini pastinya pernah dipelajari ya waktu SD. Nah, sekarang di SMP ini kita belajar lingkarannya akan lebih detail ya daripada waktu di SD. Kalau waktu SD mungkin belajarnya hanya seputar keliling dan luas ya, keliling, luas, jari-jari dan diameter. Tapi nanti di SMP ini ada beberapa yang akan kita bahas. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, di sini nanti Ibu akan membahas tentang unsur lingkaran. Kemudian ada keliling dan luas lingkaran. Kemudian hubungan panjang busur dan juring. Kemudian nanti ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan dua submateri, yaitu tentang unsur lingkaran dan keliling serta luas lingkaran. Nah, apa saja unsur lingkaran? Nah, kita lihat ya. Sebelum ke unsur lingkaran, kita lihat dulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Coba kita perhatikan lingkaran berikut ya. Nah, di sini ada lingkaran, titik pusatnya itu titik O ya. Titik pusat itu berarti titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi semua titik yang berjarak sama, himpunan titik yang berjarak sama terhadap titik pusat. Nah, contohnya ini ya. Misalnya dari semua pinggiran ke titik pusat itu jaraknya sama, itu dinamakan dengan lingkaran. Ada juga kan yang bentuknya jaraknya tidak sama ya, misalnya yang seperti ini. Nah, kan kalau yang seperti ini dari titik pusat sini misalnya ke sini, kemudian ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke sebelah sini, ini kan beda-beda. Jaraknya beda-beda. Kalau lingkaran itu dari titik pusat ke pinggir-pinggirnya itu sama, itu disebut dengan lingkaran. Nah, apa saja unsur lingkaran? Kita lihat. Ada titik O. O itu yang ada di tengah-tengah, berarti titik pusat lingkaran. Kemudian ada garis OA. Sambil diperhatikan gambarnya ya. OA, OB, kemudian OD itu adalah jari-jari lingkaran. Di sini ada tanda sama dengannya. Jadi jari-jari lingkaran besarnya sama ya. Kemudian ada AB. Nah, dari A ke B itu disebut dengan diameter lingkaran ya. Garis lurus BD. Nah, di sini BD. Ini B, di sini D-nya ada sebelah sini. Yang lurusnya itu disebut dengan tali busur. Sedangkan yang melengkungnya itu disebut dengan busur. Ada lagi OE ya. OE itu disebut dengan apotema. Nah, sedangkan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur disebut juring. Yang disebut contohnya AOD, coba kita lihat, dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Nah, AOD di sini kan ada dua jari-jari nih, OA, OD, kemudian dan satu busur. Nah, busurnya ini yang melengkungnya. Nah, ini kan AD. Nah, maka itu disebut dengan juring. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan dua jari-jari itu disebut dengan tembereng ya. Nah, di sini disebut, ini bukan dua jari-jari ya, tapi dibatasi oleh tali busur dan ini busur ya, ini dan busur. Nah, jadi dibatasi oleh tali busur. Di sini tali busur BD ya, tali busur BD, kemudian sama busur BD itu disebut dengan tembereng yang diarsir. Nanti lebih jelasnya Ibu jelaskan setelah ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Busur. Apa itu busur? Nah, ciri-cirinya itu adalah berupa kurva lengkung, berhimpit dengan lingkaran. Kemudian jika kurang dari setengah lingkaran disebut busur minor atau busur kecil. Kalau lebih dari 180 disebut busur mayor.
Nah, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat 180 derajat. Nah, busur itu yang ini ya. Lihat garis merahnya. Ini kalau AD itu kan kecil, itu disebut dengan minor. Tapi kalau besar seperti ini nih, tanda merah yang gambar kedua itu disebut dengan mayor gitu. Kalau setengah lingkaran ini membentuk sudut pusatnya 180 derajat. Tali busur. Nah, ciri-cirinya adalah berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, di sini ya. Jadi ini disebut dengan tali busur. Jadi dia menghubungkan antara ujung lingkaran dengan ujung lingkaran ini dengan ini. Ini disebut tali busur. Ini SU itu disebut tali busur ya. Bisa disebut dengan tali busur, bisa disebut dengan diameter karena ada di tengah-tengah ya, memotong titik pusat itu dia disebut dengan diameter, tapi bisa juga disebut tali busur karena dia menghubungkan antara ujung dengan ujung. Nah, jari-jari itu adalah ciri-cirinya berupa ruas garis, kemudian menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, kalau jari-jari seperti ini gambarnya ya. Jadi antara titik pusat dengan bagian luar lingkaran. Nah, sedangkan kalau diameter sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat ya. Jadi bedanya dengan tali busur, kalau diameter itu melewati titik pusat, tapi kalau kalau misalnya tali busur itu dia tidak harus melewati titik pusat gitu. Ya, itu. Tapi kalau diameter ini juga bisa disebut tali busur. Tapi kalau tali busur yang melewati titik pusat itu disebut dengan diameter. Apotema. Nah, ini ciri-cirinya berupa ruas garis menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Nah, kita lihat. Nah, apotema itu gambarnya seperti ini ya. Ada OG, kemudian ada OP. Ciri-cirinya ini tegak lurus dengan tali busur ya. Ini yang garisnya merah. Juring. Nah, juring itu adalah berupa daerah di dalam lingkaran, kemudian dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Jari-jari yang membatasi membuat titik ujung busur lingkaran. Nah, seperti ini, seperti potongan pizza yang merah ya. Yang merah ini disebut dengan juring. Dibatasi oleh dua jari-jari, ini jari-jarinya, dan busur. Busur itu berarti yang melengkungnya. Tembereng. Ya, tembereng itu berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, di sini kan tali busurnya, coba perhatikan gambar yang pertama ya, tali busurnya AB, kemudian busurnya yang melengkung juga AB nih, yang merah-merah ini, disebut dengan tembereng. Sudut pusat berarti dia sudut yang ada di dalam lingkaran ya. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat. Nah, sudut pusat itu berarti yang seperti ini gambarnya ya, yang bertanda merah. Sekarang kita akan menghitung ya keliling dan luas lingkaran. Keliling merupakan panjang garis lengkung dari suatu lingkaran, sedangkan luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran atau keliling lingkaran. Rumusnya adalah, nah bedanya luas sama keliling seperti ini. Kalau luas berarti itu ada yang di dalam sini ya, menghitung yang ada di dalam sini. Kalau keliling itu berarti yang di luarnya ya, yang di luar lingkaran. Luas lingkaran itu pi kali r kuadrat, kemudian keliling itu 2πr. Keliling bisa juga pakai rumus pi kali d, di mana pi itu bisa 22/7 kalau kelipatan 7 atau 3,14 jika bukan kelipatan 7. Ya, besarnya jari-jari di sini ada yang lupa, Ibu tidak menulis. Besarnya jari-jari itu sama dengan setengah dikali diameter ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, diketahui sebuah lingkaran jari-jarinya 14. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, kita ingat rumusnya ya. Luas itu rumusnya apa sih? Pi r kuadrat ya. Pi itu ada 2, ada 3,14, ada juga 22/7. Kalau jari-jarinya 14, maka kita gunakan pi-nya itu adalah 22/7 karena 14 itu kelipatan 7 ya. Maka didapatlah hasilnya seperti ini.
Kan ini luas sama dengan PR kuadrat ya. Contoh yang kedua, sebuah roda berbentuk lingkaran diameternya 20, maka luas dan keliling roda tersebut adalah, di sini diketahuinya diameter, maka kita cari dulu jari-jari ya. Tapi kalau misalnya nyari keliling mau pakai rumus diameter boleh. Nah, di sini Ibu cari dulu R-nya 10 cm. Karena di sini 10 itu bukan kelipatan 7, maka untuk mencari luas Ibu pakainya 3,14. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk kelilingnya pi kali D ya. Boleh pakai pi kali D, boleh juga pakai 2 pi R ya. Hasilnya akan sama, 22,8 cm. Contoh yang ketiga, Pak Andi memiliki sebuah mobil yang panjang jari-jari bannya itu adalah 21 cm. Berputar sebanyak 200 kali, berapakah jarak yang ditempuh mobil? Kita cari dulu kelilingnya ya. Keliling, karena bannya itu berputar, maka kita carinya keliling. Nah, dapatnya 132. Berputar sebanyak 200 kali, maka kita kalikan 200. Hasilnya 264 meter. Contoh nomor 4, sebuah lingkaran memiliki keliling sebesar 88. Hitunglah jari-jarinya. Nah, di sini diketahuinya keliling ya. Maka kita tulis rumus keliling. 88 sama dengan 22/7 kali D. Nah, ini kita sekali silang, 88 kali 7 kali silang ya, sama dengan 22D. 616 sama dengan 22D, maka D sama dengan 616 dibagi 22. Jawabannya 28. Jari-jarinya tinggal dibagi 2 karena R itu adalah setengah D. Setengah dikali 28 sama dengan 14 cm. Kalau dicari luas berarti tinggal dikalikan saja PR kuadrat. Contoh nomor 5, sebuah lingkaran luasnya 3850, maka panjang diameternya. Kalau tadi diketahuinya keliling, sekarang diketahuinya luas, maka kita tulis dulu rumus luasnya. Diperolehlah 3850 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Seperti yang tadi ya, kita kali silang 3850 dikali 7 ya, kita simpan di ruas ini. Mau disimpan di ruas kiri juga boleh, mau disimpan di ruas kanan juga boleh. 22 kali R kuadrat, maka hasilnya 22R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan, ini hasil perkaliannya ya, dibagi 22 hasilnya adalah 1225. Karena di sini masih berupa R kuadrat, maka R kita akarkan, hasilnya adalah 35 cm. Berarti diameternya D itu 2 kali R, 2 dikali 35, maka hasilnya 70. Contoh terakhir, sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumputnya 30.000 per meter. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Nah, di sini diketahuinya keliling ya. Nah, di sini taman itu akan ditanami rumput. Artinya, jadi misalkan di sini ada taman ya, bentuk lingkaran. Ditanami rumputnya bukan di sekelilingnya, tapi di sini di dalamnya. Karena yang ditanami itu di dalam, maka kita harus mencari luasnya. Ya, kalau ditanamnya di sekelilingnya berarti hanya mencari keliling. Nah, di sini diketahui keliling. Kita kalau mau mencari luas itu kan perlu jari-jari, maka kita cari dulu jari-jarinya ya. Caranya seperti tadi, kita tulis dulu rumus kelilingnya. 88 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. Kemudian ini dikali silang ya. 88 dikali 7 ini sama dengan 2 dikali 22 dikali R, 44R. Maka didapatlah R-nya 14 cm. Kalau sudah dapat R, kita cari luasnya ya. Di sini L sama dengan PR kuadrat. 22/7 kali 14 kali 14, maka luas sama dengan 616 cm persegi. Nah, setelah itu karena rumput per meter perseginya itu 30.000, maka kita kalikan ya. 616 kali 30.000 sama dengan 18.480.000 rupiah ya. Itu biaya yang diperlukan untuk membuat taman. Nah, di sini 30.000. Oh ya, di sini harusnya ada per meter persegi ya, ada angka 2-nya per meter persegi. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Ibu ya untuk contoh soalnya, kemudian untuk unsur-unsur lingkarannya. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang lain baik di internet maupun di buku-buku yang ada ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.